Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Kusri Brahmahardika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang opioid pada manajemen nyeri. Opioid adalah jus dari bunga dengan nama latin Papaver somniferum yang mengandung 20 jenis alkaloid. Jadi bunga ini nanti akan diekstrak, zat-zatnya diturunkan, nanti akan menjadi beberapa jenis zat seperti morfin, kodein, narkotin, papaverine, dan lainnya. Lalu opioid itu apa? Opioid adalah semua zat, baik itu natural ataupun sintesis, yang memiliki sifat sama seperti morfin atau efek sama seperti morfin. Jika diklasifikasikan, opioid yaitu obat-obatan yang dapat berikatan dengan reseptor opioid dan memiliki efek seperti morfin. Ada 4 kelompok besar, yaitu golongan opiat, semisintesis, sintesis, dan endogenous opioid atau yang natural peptide. Untuk opiat sendiri, jenis obatnya contohnya morfin, kodein, dan tebain. Sedangkan di semisintesis ada hidromorphon, oksimorphon, levorpanol, kemudian ada oksikodon dan hidrokodon. Sedangkan yang agonis ada contoh obatnya nalbupin, butorpanol, pentazocin. Sedangkan yang parsial agonis ada buprenorfin. Yang antagonis ada naloxone dan naltrexone. Sedangkan yang sintesis ada golongan phenylpiperidine, contoh obatnya mepiridin, fentanyl, sufentanil, alfentanil, dan rimifentanil. Dan golongan dihepinil propilamin dengan contoh obat metadon, propoxyfen, dan dextromethorphan. Ada juga jenis kompleks analgesis, contoh obatnya tramadol dan tapentadol. Kemudian endogenous opioid ada yang natural peptide, jenis zatnya ada enkephalin, endorfin, dan dinorfin. Baik, berikutlah tempat kerja opioid pada jalur nyeri. Jadi opioid itu ada banyak reseptor, ada reseptor mu, kappa, gamma, reseptor agonis dan antagonis. Jadi opioid itu sendiri terdapat mulai dari mekanisme transduksinya, kemudian transmisi, modulasi, sampai persepsi. Semuanya terdapat reseptor opioid, dan sehingga opioid bisa bekerja di semua tempat jalur nyeri. Ada 4 besar subtipe untuk reseptor opioid yang seperti tadi, ada delta, kappa, mu, delta, kappa, dan nociceptik. Itu masing-masing ada subtipenya juga dengan efek yang berbeda-beda. Sebagian besar mungkin mirip, tapi ada perbedaan dari masing-masing reseptor. Baik untuk lokasi dari reseptornya sendiri, ini sebetulnya sama seperti tadi, cuma ini lebih menekankan reseptor apa yang lebih dominan di tempat tersebut. Mungkin di bagian nocisensornya mu lebih dominan, spinal juga mu, dan memang sebagian besar yang dominan adalah reseptor mu di banyak tempat. Hanya di korteks saja yang reseptor kappa lebih besar. Jadi memang efek analgesis dari opioid itu paling sering dihubungkan dengan efek dari reseptor mu-nya itu sendiri. Kemudian mekanisme aksi opioid. Opioid berkaitan dengan protein G pada reseptor opioid yang tersebar luas di sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan jaringan lain. Lokasi pada sistem saraf pusat berhubungan dengan proses afektif dan persepsi, termasuk korteks, talamus, amigdala, korteks limbik, midbrain, dan medula spinalis.
Opioid tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensori yang penting untuk lokalisasi nyeri. Lokasi pada sistem saraf tepi termasuk di plexus mesentericus dari GI tract dan saraf afferent. Selain itu, reseptor ini terdapat di paru dan sendi. Reseptor perisinaptik termasuk excitatory dan inhibitory, di mana reseptor postsynaptik hanya reseptor inhibisi. Opioid dapat diberikan pada reseptor presinaptik dan postsinaptik. Ikatan opioid pada bagian presinaptik dari reseptor opioid menurunkan aktivitas adenyl cyclase dan menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik dan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P. Kemudian ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinaptik dapat menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalsium hiperpolarisasi dan menurunnya neurotransmisi. Farmakodinamik dari opioid mungkin dari tempat-tempatnya dia reaksi di masing-masing tempatnya, dimulai dari sistem saraf pusat, efeknya analgesis spinal dan supraspinal, penurunan CMRO, CBF dan ICP, sedasi, euforia, halusinasi, menurunkan ambang kejang pada golongan obat meperidin, menurunkan frekuensi EEG, dan toleransi, physical dependence, dan withdrawal symptom. Kemudian pada sistem respirasi, pengaruh langsung pada medula, menurunkan fungsi ventilasi pada hiperkarbi dan hipoksia, menekan refleks batuk, bronkospasme karena histamin rilis, contohnya pada obat morfin dan meperidin memiliki sifat antihistamin. Pada sistem kardiovaskular, menurunkan heart rate melalui stimulus vagal. Pada meperidin terdapat atropin-like efek yang meningkatkan heart rate. Inhibisi dari vasomotor sentral mengumpulkan efek simpatis, pelepasan histamin menimbulkan vasodilatasi. Meperidin mempunyai quinidin-like action, menurunkan eksitasi myokardial, namun pada dosis besar menurunkan kontraksi myokardium. Pada sistem gastrointestinal ada gejala seperti mual muntah karena stimulasi dopamis dan area vestibular, menurunkan peristaltik sehingga dapat ada gejala kembung. Pada morfin menyebabkan spasme sphincter OD dan meperidin menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Kemudian untuk urogenital, morfin menyebabkan spasme ureter dan bladder sphincter sehingga terjadi retensi urin. Meperidin menyebabkan relaksasi sphincter daerah renal. Kemudian pada muskuloskeletal, fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Histamin release menyebabkan warm and flash sensation. Miosis karena stimulus nucleus Edinger-Westphal dan pada saraf oculomotor. Hipotermia karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot menurun, terganggunya termoregulasi. Pada kehamilan, obat ini juga dapat menembus saluran plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Pada sistem endokrin dan imunitas, menekan ACTH, LH, dan FSH sehingga berdampak pada infertilitas dan menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Baik, untuk farmakokinetik dari opioid diawali dengan absorpsinya, itu sangat tergantung pada rute pemberian, apakah itu oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, ataupun neuroaksial. Dan juga tergantung pada jenis obat yang diberikan, contohnya obat morfin dengan high first pass metabolism. Dan contoh obat yang lain, contohnya kodein dan oksikodon dengan low first pass metabolism. Dari distribusinya sendiri juga berbeda-beda, masing-masing obat memiliki sifat masing-masing. Contohnya lipid solubility, jika itu tinggi maka onsetnya akan cepat atau early onset. Jika ionized fractionnya rendah maka dia akan less lipid soluble atau onsetnya tidak early. Jika non-ionized fractionnya untuk non-ionized fractionnya justru melambangkan tingkat lipid soluble-nya. Untuk pKa, jika pKa rendah, makin rendah pKa, maka akan lebih besar juga nilai non-ionized form-nya dan juga
lebih besar permeability-nya terhadap membran dan menyebabkan onsetnya rapid atau rapid onset cepat. Untuk metabolisme dan ekskresi, contoh obatnya morfin dan turunannya metabolisme di hati menjadi morfin 3 glukorid dan morfin 6 glukorid. Untuk morfin 6 glukorid lebih poten dan durasinya lebih lama. Kodein di metabolisme di hati oleh sitokrom P450, CYP3AD, CYP2D6 menjadi morfin. Ketika sudah di metabolisme menjadi morfin, antitusifnya mulai turun dan analgesisnya mulai meningkat. Mepiridin di metabolisme di hati menjadi norpeptidin dan itu dapat berpotensi menyebabkan kejang. Ekskresi terutama mulai melalui ginjal. Hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Hati-hati juga pada pemberian dalam waktu lama karena akan meningkatkan efek samping. Nah, berikut adalah farmakokinetiknya berdasarkan jenis obat masing-masing. Ada waktu paruhnya, ada onset dan juga durasi efek analgesinya. Untuk fentanyl, contohnya mungkin di sini fentanyl itu ada seperti tadi yang sudah dijelaskan, waktu paruhnya juga dipengaruhi oleh jenis sediaannya. Jika itu IV, maka waktu paruhnya adalah 2-4 jam. Jika itu PAS, maka waktu paruhnya adalah 17 jam. Dan untuk onsetnya juga dipengaruhi sediaannya. Jika IV, maka waktu onset kerjanya adalah dalam beberapa menit setelah obat masuk. Sedangkan jika PAS, waktu kerjanya adalah 12-24 jam onsetnya. Maksudnya. Kemudian durasi efek analgesinya, jika IV itu setengah sampai 1 jam. Sedangkan PAS itu sampai 72 jam. Dan di sini juga ada rincian dari obat-obat opioid lainnya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang nyeri. Nyeri, pengertian dari nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Baik, ini adalah jalur nyeri atau nociception. Diawali dengan trauma atau kerusakan jaringan, lalu transduksi. Ini adalah saraf atau peripheral nociceptor, kemudian menuju ke transmisinya di peripheral nerve, saraf tepi, kemudian modulasi di medula spinalis melalui dorsal horn, kemudian naik ke melalui spinothalamic tract dan dipersepsikan sebagai nyeri di otak. Nah, berikut adalah tempat atau lokasi bekerjanya obat-obat analgesi. Di sini ada banyak jenis obat analgesi diberikan kode seperti NSAID kode merah, topikal kode biru dengan titik putih dan lainnya. Namun bisa kita lihat di sini hampir semua lokasi atau semua lini, maksud saya semua tempat jalur nyeri itu ada obat opioid yang bisa bekerja di sana. Ini juga sebagai penegas yang tadi bahwa reseptor opioid memang ada di banyak tempat di jalur nyeri. Bagaimanakah penanganan nyeri akut berdasarkan World Federation of Society of Anesthesiology atau WFSA? Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang penanganan nyeri akut. Penanganan untuk nyeri akut adalah dengan injeksi opioid kuat dan lokal anestesi. Kemudian jika untuk tahap selanjutnya dievaluasi dilanjutkan dengan pengobatan opioid per oral jika memang nyerinya sudah berkurang. Kemudian obatnya itu dihentikan dan dilanjutkan dengan aspirin ditambah dengan NSAID. Nah, itu tadi untuk WFS
Dan sekarang ada juga menurut penanganan nyeri menurut WHO. Nah, untuk menurut WHO ini lebih condong digunakan untuk nyeri kronis. Nah, dia terbalik seperti WFSA pada WHO. Yang pertama-tama justru non-opioid dan terapi adjuvan, kemudian step 2-nya menggunakan opioid mild to moderate, dan step 3-nya menggunakan opioid moderate to severe untuk severe pain. Dan ada update terbaru, jika no pain relief digunakan step 4 untuk invasif dan minimal invasif treatment. Nah, jadi kita evaluasi nyeri itu untuk bisa kita lewat ke step berikutnya dalam penanganan nyeri. Umumnya menggunakan FAST atau Visual Analog Scale. Lainnya dapat menggunakan Numerical Rating Scale atau Wong-Baker Scale. FAST dinyatakan dalam 3 kriteria: nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat, dengan nomor masing-masing, dengan ukuran milimeter masing-masing. Hasil pengukuran FAST digunakan untuk terapi nyeri sesuai kriteria WFSA ataupun WHO. Nah, di sini juga sudah ditegaskan lagi untuk WFSA sebagai penanganan nyeri akut dan WHO sebagai penanganan nyeri kronik. Nah, berikut ada contoh dari tools untuk mengevaluasi nyeri. Di atasnya adalah Wong-Baker Scale dan di bawah ini adalah numerikalnya. Ini sesuai dengan bisa disesuaikan di sini mild atau maksud saya sini adalah fast. 0 itu adalah tidak ada nyeri, 1 sampai 3 adalah ringan, kemudian 4 sampai 6 itu sedang, 7 sampai 10 itu nyeri berat. Baik, selanjutnya kita ke dosis opioid intravena. Jadi opioid ini tadi kan untuk berdasarkan WFSA jadi diobati pertama dengan dosis yang kuat, kemudian dilanjutkan dikasih dosis pemeliharaannya. Ini dimaksudlah intermittent dose-nya itu tadi untuk morfin 0,3 mg per kilogram per badan dengan durasi 3-4 jam. Jika sudah mendekati 4 jam, maksud saya ketika sudah diberikan intermittent dose ini, maka akan dilanjutkan dengan pemberian continuous dose-nya untuk menjaga kadarnya tetap pada dalam plasma darah. Kadarnya maksudnya kadar efektifnya sedikit di atas ambang efektifnya, namun tidak sampai terlalu banyak. Di sini juga fentanyl 1-4 mikrogram per kilogram per badan untuk continuous dose-nya, dan untuk dos intermittent dose-nya 0,5-1,5 mikrogram per kilogram per badan dengan durasi 0,5-1 jam. Bagaimana protokol pemberian opioid yang continuous? Jadi ada tapering and discounting opioid infusion. Jadi di sini perintahnya harus jelas, apakah menggunakan sharing pump, menyesuaikan dosis untuk pasien yang memiliki kelainan HEPA dan ginjal. Perhatikan obat lain yang memiliki sedasi opioid oral diberikan setelah opioid IV selesai. Ya, sudah sesuai dengan WFSA tadi. Setiap pasien terpasang pulse oximetry untuk juga melihat tentang efek samping dari pemberian opioidnya dan menggunakan analgetik adjuvan. Pain breakthrough, apa itu pain breakthrough? Karena untuk pain breakthrough ada gunakan opioid pada sharing pump yang sama, dilakukan penyetatan terhadap dosis yang diberikan bila dilakukan eskalasi dosis dengan rate escalation tergantung derajat nyeri. Naikkan 30-50% untuk mild to moderate pain, 50-100% untuk severe pain. Tapering and discontinuing opioid intervention, lanjutan dari yang tadi. Transisi dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang atau menjadi nyeri sedang. Menurunkan rate infusion pump perlu dilakukan apabila menggunakan opioid kontinu lebih dari 5 hari. Penurunan infusion rate sebesar 25% per hari mengurangi insiden withdrawal effect. Nah, jadi di sini juga kita mengurangi efek sampingnya atau withdrawal effect-nya. Oral opioid dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate.
Observasi dan penyesuaian dosis dilakukan selama transisi. Ketika awalnya diberikan obatan opioid intravena, kemudian jika nyerinya sudah agak reda, maka akan diberikan peroral. Bagaimana jadi akan dikonversi dosis dari IV ke peroral. Di pertimbangannya untuk menurunkan PO dos 20-30% dari IV-nya tadi. Untuk konversinya IV ke oral dosisnya diperkirakan sehingga perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis. Contoh, di sini ada tabelnya. Opioid conversion table. Jika morfin ketika kita berikan IV atau parenteral 1 mg, maka untuk mendapatkan hasil yang sama, efek yang sama dari morfin 1 gram, diperlukan morfin 3 mg untuk oralnya. Nah, begitu juga yang lainnya. Di sana juga ada beberapa obat-obatan yang tidak bisa diberikan oral. Contohnya fentanyl tidak bisa diberikan oral. Dan juga ada juga obat-obatan yang tidak bisa diberikan parenteral seperti kodein, hanya bisa diberikan oral. Dan metadon sebaiknya dikonsulkan dengan acute pain service. Nah, efek tolerans definisinya adalah perubahan dosis yang berhubungan dengan paparan obat dan ditandai dengan meningkatnya dosis yang dibutuhkan untuk mempertahankan efek dari obat tersebut. Nah, dari sini juga karena peningkatan dosis juga dapat meningkatkan adanya efek samping seperti depresi napas, somnolen atau nausea, analgesi dan konstipasi. Atau maksudnya lebih cenderung lebih terlihat efek samping dibanding dengan kegunaannya. Analgesi toleransi itu adalah masalah yang langka. Dependence didefinisikan sebagai adanya gejala withdrawal syndrome yang berlangsung mulai bersamaan saat mulainya penurunan dosis dari obat opioid tadi, atau bahkan juga bisa terjadi ketika beberapa hari setelah pemberian terapi opioid. Ini bukan masalah klinis. Ini tidak akan menjadi masalah klinis jika tapering obat sebelum diputuskan. Jika taperingnya tidak lebih dari 50% dosis per hari, seperti itu. Nah, tadi untuk taperingnya, berikut adalah bagaimana manajemen dari overdosis opioid. Nah, jadi kita harus kenali dulu gejala-gejala overdosis opioid seperti hipoventilasi yang berhubungan dengan simptom atau tanda-tanda malignan aritmia atau temukan aritmia. Dan juga bisa dilihat adanya agitation or undersized deep consciousness. Kemudian setelah ketemu gejalanya, lanjutkan dengan penanganan bed mass ventilation positif. Kemudian berikan 0,04 mg intravena naloxone. Kemudian nilai lagi atau dievaluasi lagi dalam 2-3 menit. Jika tidak ada respon yang adekuat, maka lanjutkan ke step berikutnya. Step berikutnya adalah masukkan lagi 0,04 mg intravena naloxone dan evaluasi lagi 2-3 menit. Kemudian jika masih tidak ada respon yang adekuat, masukkan lagi naloxone, namun sekarang dosisnya dinaikkan menjadi 0,08 mg IV. Kemudian lanjutkan
evaluasi dan kali lipatkan dosis naloxone sampai responnya adekuat, sampai ditemukan respon yang adekuat dengan dosis maksimal yaitu tidak lebih dari 2 mg. Ketika responnya sudah adekuat, observasi ketat pasien sampai lebih dari 90 menit. Jika tanda dan gejalanya tidak membaik, pertimbangkan untuk discussing regard goals of care, dan bisa dipertimbangkan untuk memerlukan endotracheal intubasi dan juga ditransfer ke ICU. Mungkin sekian pemaparan saya tentang opioid dalam manajemen nyeri. Terima kasih.